Om Swastiastu. Maya diaksena prakriti Suyate sacara-caram Hetu nanena kaunteya Jagat wipariwartate Maya diaksena prakriti Suyate sacara-caram Hetu nanena kaunteya Jagat wipariwartate. Artinya, alam material ini salah satu di antara tenaga-tenagaku. Bekerja di bawah perintahku dan menghasilkan semua makhluk, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Wahai Kontea, dengan ini alam material diciptakan dan dilebur berulang kali. Para sahabat yang saya muliakan, pada sloka sebelumnya telah dijelaskan walaupun semua makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan, namun Tuhan tetap menyisih dari ciptaannya. Tidak terikat dan netral. Hal ini menyebabkan timbulnya keraguan-raguan pada sebagian orang terhadap Sri Krishna. Untuk menghilangkan keraguan-raguan dan kontradiksi tersebut, Sri Krishna menggunakan kata Maya Diaksena dalam sloka ini. Maya Diaksena berarti di bawah pengawasanku, di bawah kendaliku. Artinya tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini terlepas dari pengawasan atau kendali dari Tuhan. Semua ini dilakukan untuk menjaga roda penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan terus-menerus dalam siklus berputar. Kalau ini dipahami, maka tidak ada sedikit pun kontradiksi atau keraguan-raguan terhadap Sri Krishna. Awajananti mamuda manusim tanum asritam param bawam ajananto mama buta maheswaram awajananti mamuda manusim tanum asritam param bawam ajananto mama buta maheswaram. Artinya, orang bodoh mengejek diriku bila aku turun dalam bentuk seperti manusia. Mereka tidak mengenal sifat rohaniku sebagai Tuhan yang Maha Esa yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada. Para sahabat yang saya hormati,
kontradiksi dan keraguan-raguan terhadap si Krishna kerap terjadi karena kurangnya pemahaman yang benar terhadap apa yang disabdakan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita. Dalam kitab Bhagavad Gita telah dijelaskan dengan sangat jelas bahwa kemunculan Sri Krishna ke dunia ini bersifat divyam, rohani. Krishna tidak dilahirkan, namun beliau masih muncul dalam setiap zaman dalam bentuknya yang rohani dan kekal. Orang yang mengenal kenyataan ini dengan baik dan benar akan mencapai kepada beliau. Sulitnya memahami Sri Krishna karena beliau adalah Yogam Aishwaryam, memiliki kekuatan batin yang tidak mudah dipahami. Namun Krishna juga sudah menjelaskan bagaimana seseorang dapat mengenal dirinya. Namun kita masih berusaha untuk membatasi kemahakuasaannya. Dalam sloka 11 dari bab 9 ini, sangat penting untuk kita renungkan secara mendalam mengenai perubahan sikap kita terhadap si Krishna setelah membaca, mempelajari, mendalami ajaran-ajaran Bhagavad Gita. Di sloka ini dikatakan, awajananti mamuda, manusim tanum asritam. Orang bodoh akan mengejek diriku apabila aku menurun seperti manusia. Mengapa dikatakan sebagai orang bodoh? Karena mereka menganggap bahwa kemunculan Krishna sama seperti manusia biasa. Bahkan mereka mempertanyakan, kok Tuhan dilahirkan, punya kekasih, membunuh, mati dipanah, dan sebagainya. Inilah fokus permasalahannya. Karena itu, mereka disebut dengan istilah muda. Sebab hanya orang bodoh yang menganggap Krishna manusia biasa. Orang bodoh menganggap Krishna manusia biasa karena mereka belum mengenal kegiatan rahasia Tuhan yang Maha Esa dan bagaimana dan berbagai tenaga beliau. Orang-orang muda tidak mengetahui bahwa Krishna adalah lambang pengetahuan dan kebahagiaan lengkap. Bahwa Krishna adalah pemilik segala sesuatu dan beliau dapat menganugerahkan pembebasan kepada siapapun. Oleh karena mereka tidak mengetahui bahwa Krishna memiliki begitu banyak kualifikasi rohani, mereka mengejek si Krishna. Para sahabat yang saya hormati, orang bodoh yang tidak dapat membayangkan bagaimana Krishna yang muncul seperti manusia biasa dapat mengendalikan yang tidak terhingga dan yang tidak terbatas.
Semua makhluk hidup memiliki bentuk. Jika seseorang berpendapat bahwa Tuhan tidak dapat memiliki wujud, maka konsekuensinya adalah bahwa Tuhan memiliki kekuatan yang lebih kecil, lebih rendah daripada kita sebagai manusia. Tuhan bukan maha sempurna dan maha kuasa, karena beliau tidak mampu mewujudkan dirinya. Apabila Tuhan dikatakan maha sempurna dan maha lengkap, maka Tuhan harus memiliki kedua atribut kepribadiannya. Aspek pribadi berwujud dan aspek tidak berwujud. Personal dan impersonal. Saguna dan nirguna. Karena itu, Krishna bersabda bahwa beliau muncul pada setiap zaman dalam bentuknya yang rohani. Namun, orang bodoh akan menganggap Krishna sebagai manusia biasa, seperti halnya mereka. Orang-orang bodoh ini yang tertipu seperti itu, secara keliru memikirkan Sri Krishna seperti manusia biasa. Mereka tertipu dan dibingungkan oleh maya atau persepsi ilusi yang menguasai pikirannya. Artinya adalah bahwa mereka mengabaikan ajaran yang paling rahasia dalam Bhagavad Gita. Mengabaikanku, tidak mengetahui sifatku yang lebih tinggi, yang bersifat rohani, sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Rahayu.